Selamat siang teman-teman. Di kuliah pembiayaan kita GO siang hari ini kita kembali lagi akan menyampaikan soal hasil penelitian kami lagi di Kota Magelang, yaitu sekarang kami akan membahas soal retribusi IMB gitu ya. Nanti mungkin banyak Om Roy akan menyampaikan soal apa yang melatar belakangi, kemudian bagaimana, apa saja yang diteliti, bagaimana melakukan penelitiannya. Nanti Om Roy akan cerita banyak di sana soal hasil penelitian kami retribusi IMB. Jadi memang salah satu pendapatan daerah adalah retribusi. Kemarin kita sudah membahas retribusi pasar, dan siang hari ini kita akan membahas soal retribusi IMB, izin mendirikan bangunan gitu ya Om. Silahkan Om Roy, mungkin bisa diceritakan latar belakangi, lanjut dengan apa saja yang akan diteliti gitu. Silahkan Om. Ini latar belakangnya sama kayak kemarin juga Mbak Heti. Jadi penelitian ini sengaja dibuat secara berkala ya. Jadi dibuka perolehan pendapatan dari PAD itu dari mana saja. Lalu kemudian dari situ diteliti, mendetail sumber-sumber pendapatan itu. Jadi kemarin sumber pendapatan yang paling besar itu berasal dari retribusi pasar sebenarnya. Lalu berikutnya ini kan bicara tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Mengapa demikian? Karena memang Kota Magelang tuh dari tahun ke tahun itu kebutuhan akan bangunan terus meningkat. Nah kalau terus meningkat tentu konsekuensinya akan meningkat pula izin mendirikan bangunan. Termasuk juga perubahan-perubahan bangunan Mbak Eti. Jadi dari lantai 1 jadi lantai 2 itu sebenarnya juga merubah izin bangunan ya. Izin mendirikan bangunan harusnya juga itu dihitung. Jadi kecenderungan dulu rumah-rumah, katakanlah rumah-rumah lama kemudian berubah. Nah biasanya sudah bertingkat 2 lalu itu juga berubah. Itu sebenarnya juga menjadi sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu teman-teman kalau kita lihat tren itu semakin berkembang sebenarnya dari tahun 2010 sampai 2018. Jadi potensi kemudian target realisasi itu terus meningkat. Jadi teman-teman, nah itu peningkatan itu yang selalu dicari oleh pemerintah daerah untuk kira-kira bagaimana minimal mempertahankanlah perolehan pendapatan. Jadi jangan sampai menurun. Karena itu penelitian-penelitian tentang sumber-sumber pendapatan itu terus dilakukan. Nah memang yang menarik, khusus untuk IMB nampaknya malah cenderung menurun ya. Itu yang jadi masalah. Kenapa IMB menurun walaupun secara menyeluruh PAD itu terus meningkat. Karena memang walaupun menurun tetapi sumber pendapatan lain misalnya dari retribusi justru meningkat. Jadi trennya tetap meningkat, tetapi kalau kita lihat secara spesifik ternyata retribusi IMB justru menurun. Jadi gini teman-teman lihat nanti di laporan penelitian itu kalau kita lihat tahun 2015 sampai 2018 justru semakin menurun. Di situ ada linear garis anggaran dan linear garis realisasi. Jadi kalau kita lihat dari anggarannya meningkat, tapi realisasinya justru menurun. Itu teman-teman bisa lihat nanti di laporan penelitian. Jadi kami menggunakan analisis tren yang kemarin kita belajar. Jadi teman-teman kalau meneliti tentang PAD itu harus pakai analisis tren dalam 3 tahun atau 5 tahun terakhir seperti apa. Nah ini yang kami gunakan. Nah harapan kami tugas-tugas kelompok juga bisa melihat riset-riset seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa menemukan pada saat tugas kelompok yang terkait dengan PAD Kota Salatiga dengan hasil-hasil penelitian ini mungkin menjadi contoh untuk analisis seperti apa. Hingga kami sengaja memberikan hasil-hasil penelitian yang kami lakukan. Nah atas dasar itu kemudian Mbak Heti kita diminta untuk membantu Kota Magelang terutama melalui Balai Penelitian ya. Balai Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang untuk melihat kembali bagaimana potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Jadi seperti itu Mbak Eti alasannya. Nah harapannya tentu ada rekomendasi penting bagaimana ke depan tentang retribusi IMB ini ya. Apakah masih berpotensi? Kalau memang tidak berpotensi, bagaimana membuat dia berpotensi? Hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah?
Mungkin itu dulu yang saya jawab tentang latar belakang Mbak Eti. Oke, terima kasih Om. Teman-teman, jadi bisa dipahami ini yang melatar belakangi kenapa kami melakukan penelitian izin mendirikan bangunan. Kalau dipahami, jelas pasti menurun karena Kota Magelang ini kota kecil gitu ya. Kemudian mungkin bangunan yang ada di sana pun juga terbatas lahannya itu. Jadi mungkin ini menjadi pertimbangan juga kalau tadi dikatakan Om Rey kita menurun gitu. Terus yang akan kita teliti kira apa aja Om? Oke, sebenarnya paling tidak ada 3 hal itu Mbak Heti ya. Yang saya lihat, jadi bagaimana kalau kita mau meneliti atau kita istilahnya di dalam persoalan penelitian kita ingin mengidentifikasi potensi retribusi misalnya, maka tentu di dalamnya apa yang harus kita lakukan dalam penelitian misalnya. Nah, karena ini berkaitan dengan rumah, berarti kita akan menganalisis tentang perkembangan hunian. Jadi, oke, kita lihat cenderung tingkat perkembangan hunian ini seperti apa. Nah, kami melihat itu misalnya ada 3 kecamatan, lalu kami turunkan ke desa, lalu kami dapat data terkait dengan perkembangan hunian dari tahun ke berapa. Nah, kami bisa menghitung jumlah rumah berapa. Jadi kalau kita lihat tren misalnya pertambahan selama 3 tahun, misalnya pertambahannya katakanlah setiap tahun itu bertambah 5 apa 6 rumah atau 20 atau 30, maka kita bisa menghitung ada tambahan-tambahan yang mungkin diperoleh. Itu pertama yang dilakukan, bagaimana kita mengidentifikasi potensi. Yang kedua memang tentu ada kebijakan-kebijakan untuk bagaimana teman-teman atau masyarakat yang belum sadar untuk membayar IMB, agar mereka membayar IMB. Ternyata cukup banyak yang belum membayar IMB. Di Salatiga juga banyak yang tidak punya IMB. Lalu apa kebijakan pemerintah, itu yang kemudian kita juga melihat. Jadi kita akan menganalisis upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi. Misalnya mereka melakukan sosialisasi, ya, atau kemudian mereka melakukan penegakan hukum dan sebagainya. Itu kita lihat teman-teman, sehingga apakah memang hak-hak pemerintah untuk memperoleh pendapatan lewat retribusi IMB ini benar-benar enggak dipenuhi oleh masyarakat, karena itu menjadi kewajiban masyarakat. Jadi silakan Anda membangun karena Anda juga akan menggunakan fasilitas pemerintah. Sewaktu Anda membangun berarti Anda punya konsekuensi harus memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, itu kita lihat upayanya seperti apa. Nah, dalam pemahaman seperti itu untuk kita lebih mudah menemukan kemudian hal-hal apa atau istilahnya yang mereka inginkan, ada nggak upaya-upaya untuk mengembangkan inovasi pelayanan perizinan. Jadi ada inovasi yang memang sengaja dibuat untuk bagaimana mengembangkan pelayanan perizinan, itu nanti kita akan lihat sebagai hasil penelitian. Jadi itu saja Mbak Heti, harapannya seperti apa. Lalu oke, seperti itu ya. Bagaimana Mbak Heti? Oke, terima kasih Om Roy. Kemudian itu yang akan kita teliti gitu ya. Tadi ada tiga hal: analisis, upaya yang dilakukan, kemudian aspek penegakan hukum. Ada 3 hal. Kemudian bagaimana melakukan penelitiannya Om? Nah, begitu ya Mbak Eti ya. Jadi saya kasih contoh ya teman-teman, nanti ini slide-nya bisa kami berikan kepada teman-teman. Ini salah satu contoh bagaimana kami melakukan proyeksi kebutuhan rumah di salah satu kecamatan ya Mbak. Ya. Ini Jogrong Ombo Selatan nih, kecamatan mana ya? Magelang Selatan kah? Enggak Om, ini Magelang Utara kah? Magelang Utara. Ya. Jadi di kecamatan Magelang Utara itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 desa ya Mbak ya? 17 kelurahan. Lalu kami analisis teman-teman pertumbuhan kebutuhan rumah dari tahun 2017-2018 seperti itu. Ternyata meningkat. Ya, ternyata meningkat. Jadi oke, itu kami bisa memproyeksikan peningkatannya seperti apa. Itu satu. Sehingga ada proyeksi, perhitungan Mbak. Itu berarti potensi. Itu jadi penelitian pertama adalah kita melakukan analisis proyeksi berdasarkan tren analisis. Proyeksi kebutuhan rumah. Proyeksi kebutuhan rumah ya. Jadi teman-teman nanti dilihat di laporan itu ada petanya, ada warna-warna yang menunjukkan bagaimana sebaran-sebaran rumahnya seperti apa.
Lalu yang kedua, dari hasil proyeksi itu ternyata kami mendapatkan data ada yang ber-IMB, ada yang tidak ber-IMB. Jadi selain proyeksi kebutuhan rumah meningkat, tetapi yang lain juga kami dapatkan, ternyata kami mendapatkan ada cukup banyak rumah yang belum ber-IMB. Jadi kalau di peta itu terlihat yang warna coklat ya. Yang warna hijau itu sedikit, tapi kebanyakan yang coklat. Itu berarti asumsinya terlalu banyak rumah yang belum memiliki IMB. Nah, kami menghitung berapa banyak rumah yang tidak punya IMB. Itu berarti kan sumber pendapatannya mestinya dari situ kan. Ya. Itu tahu. Nah, lalu penelitiannya kemudian harus didukung dengan kenapa mereka tidak mau membayar IMB. Nah, lalu kami kemudian melakukan wawancara secara mendalam, Mbak Eti, dengan para responden. Ada 170 responden yang tersebar di 3 kecamatan. Cukup banyak teman-teman, 170 responden. Nah, harapan kami adalah kami bertanya mengapa dia tidak punya IMB, alasannya kenapa, apakah ada sulit atau tidak, nanti itu sebagai hasil penelitian. Nah, supaya kami melihat proyeksi itu dalam pemahaman kondisi real masyarakat bagaimana. Jadi walaupun meningkat tapi belum tentu pendapatan meningkat karena kesadaran untuk membayar IMB tidak ada. Oleh karena itu perlu wawancara, apa masalahnya. Nah, di sisi yang lain kami juga melakukan FGD dengan pihak pengelola dalam hal ini OPD. Hingga kami akan menyatukan pendapat masyarakat, lalu pengelola di dalam hal ini OPD. Ini dalam hal ini berarti dinas ini ya. Yang bertanggung jawab dinas ini ya. DPU bersama dengan perizinan terpadu ya. Jadi DPM, Dinas Perizinan DPM PTSP. Ya. Jadi teman-teman itu, mereka kami panggil, kita ngomong, ini wawancaraan teman-teman dari masyarakat, lalu bagaimana mengelolanya. Jadi ada check and balancing. Nah, itu model penelitiannya seperti itu, Mbak. Sehingga harapan kami, kita ingin menuntaskan ini masalah dan kita harus tuntaskan dengan baik. Mungkin itu cerita tentang bagaimana melakukan penelitiannya. Oke. Terima kasih Om Roy. Jadi teman-teman untuk melakukan penelitian, kami memetakan sebaran area terbangun ya Om, kalau nggak salah. Jadi kami akan melihat kepadatan bangunan yang ada di Kota Magelang itu seperti apa. Kemudian dipetakan juga mana yang sudah ber-IMB, mana yang belum. Ternyata banyak yang belum gitu. Yang dari hasil penelitian kami. Kemudian wawancara dengan 170 responden. Ini yang tersebar di 17 kelurahan. Magelang teman-teman tahu terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan Om. Gitu ya. 17 kelurahan? Iya, 17 kelurahan. Kemudian diskusi dengan teman-teman OPD. Jadi kalau melihat IMB itu alurnya adalah dinas DPU ya Om, Dinas Pekerjaan Umum, kemudian bekerja sama dengan Dinas DPM PTSP untuk mengeluarkan surat izin. Kan kerjanya begitu. Itu teman-teman. Kemudian Om Roy bisa disampaikan kira-kira hasil penelitiannya yang akan kita dapat kayak apa Om? Iya, kalau ringkasannya hasil penelitian itu ada 4 itu ya. Satu yang saya katakan tadi, upaya untuk bagaimana meningkatkan itu misalnya mereka melakukan program pemutihan IMB. Pemutihan itu kayak apa Om? Pemutihan itu berarti silakan mendaftar tidak usah bayar. Tapi besok kemudian harus membayar pada tahun berikutnya. Mungkin itu Mbak yang pertama. Oke. Atau kita bagaimana itu ya pertama ya. Sehingga pemutihan itu penting, sehingga memberikan kemudahan. Lalu dengan harapan dia mendaftar itu akan mendapatkan kepastian hukum. Oke, berarti IMB ini sebenarnya pemutihan ini adalah banyak rumah yang ternyata belum memiliki IMB gitu ya Om. Ya. Kemudian pemerintah daerah mempunyai program pemutihan namanya. Jadi silahkan rumah-rumah yang belum mempunyai IMB ini mendaftarkan IMB-nya itu. Oke, jadi misalnya begini dengan diskon toh Om, ya, tidak bayar tapi begini, diskon. Misalnya begini nih, jadi memberikan kemudahan, lalu penyederhanaan prosedur supaya tidak boros itu ya. Lalu lalu menargetkan tentu karena itu kan tidak semua bebas begitu ya. Mereka menargetkan misalnya ada 150 peserta. Tapi walaupun kemudian kenyataannya naik sampai 186 peserta, berarti memang ada kebutuhan untuk memutihkan IMB. Nah harapannya ini ada berapa jadinya nih? Ada 186 peserta, berarti tahun ini dia tidak bayar, tapi tahun depan dia akan bayar Mbak Heti. Ya. Harapannya berarti ada peningkatan ketimbang dia tidak punya IMB, tapi dengan pemutihan itu sudah terdata
186, tahun depan kita akan masuk uang sekian rupiah kali sekian rupiah, berarti ada peningkatan pendapatan. Itu penting program pemutihan, Mbak Eti. Oke. Itu hal yang pertama. Lalu hasil yang berikutnya, Kak, Mbak? Nah, hasil lanjutnya Om. Nah, tentang penegakan hukum ini, teman-teman, ternyata kenyataan di lapangan itu penegakan hukum bagi rumah yang punya ber-IMB itu ternyata sedikit ya. Dan kebanyakan belum pernah ditegur gitu. Jadi pemerintah punya aturan tapi kemudian dia tidak bisa menjalankan aturan itu. Jadi kalau hasil data misalnya aspek penegakan hukum lebih banyak melalui teguran. Harusnya bisa pembongkaran kalau dia tidak punya IMB. Tapi sampai penelitian ini mereka hanya bisa melakukan melalui teguran. Ya, jadi hanya sedikit ya kalau misalnya di Magelang Utara yang merasa pernah ditegur itu hanya 17% ya. Lalu di Magelang Selatan merasa tidak pernah ditegur. Sedangkan di Kecamatan Magelang Tengah misalnya ada 8%. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang ada di laporan penelitian. Jadi oke, hanya sedikit sekali ya yang mendapatkan teguran. Itu berarti walaupun ada perda, tapi perda itu ternyata tidak efektif ya. Perda itu tidak efektif. Mungkin itu Mbak itu yang bisa pertama dulu. Oke, terima kasih Om Roy. Tadi kita sudah melihat upaya untuk meningkatkan retribusi antara lain pemutihan IMB, kemudian penegakan hukum lewat teguran kepada masyarakat yang belum memiliki IMB gitu. Kemudian dilanjutkan apa lagi Om? Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita tanya dengan dinas pengelola atau PD yang terkait, mereka selalu mengatakan bahwa mereka selalu melakukan upaya sosialisasi sehingga masyarakat sadar untuk membayar IMB. Nah, namun kami tidak percaya karena cukup banyak yang memang belum membayar. Ini berarti kan ada masalah sedikit, apakah mereka tidak tahu atau tidak. Lalu kami mencoba di dalam melakukan wawancara dengan masyarakat, kami mencoba menggali itu. Realitasnya benar nggak bahwa pemerintah benar-benar melakukan sosialisasi. Itu ternyata sedikit sekali Mbak Heti. Jadi kebanyakan tuh seperti di Magelang Utara misalnya, 67% menyatakan mereka belum pernah terima sosialisasi. Berarti kan, wah ini berarti kan mereka ya menganggap itu tidak wajib bayar. Demikian juga untuk kecamatan yang lain itu ya. Misalnya Magelang Selatan 71%, Magelang Tengah 64% yang mengatakan tidak pernah dapat sosialisasi. Lebih dari separuh dari masyarakatnya. Ya, lebih dari separuh. Sehingga tentu dia mempunyai pengaruh pada rendahnya kesadaran untuk membayar. Nah, itu pertanyaan penting sehingga selalu dikatakan ada sosialisasi itu tidak cukup terbukti baik gitu. Sehingga kalau dikatakan menurun wajar saja karena sosialisasi yang dilakukan juga terbatas ternyata kan. Ya. Itu mungkin jawabannya Mbak Heti. Oke. Teman-teman ini juga harus dipahami oleh teman-teman gitu ya. Izin mendirikan bangunan ini memang kadang masyarakat ini merasa bahwa izin mendirikan bangunan itu sesuatu yang nggak penting gitu ya Om. Karena ngapain tanahku sendiri tak bangun-bangun sendiri, aku harus izin ke pemerintah bayar pajak lagi gitu. Ini yang memang kendala berat pemerintah daerah khususnya di Magelang maupun OPD yang menangani, walaupun dia sudah mengatakan ya kita lakukan lewat sosialisasi, tapi kenyataannya kalau kemarin hasil penelitian kita ternyata banyak yang hampir separuh dari masyarakat dalam satu kecamatan itu menyatakan tidak menerima sosialisasi soal IMB gitu ya Om ya. Nah mungkin Om alasan-alasan masyarakat kayak apa sih kenapa dia tidak memiliki IMB kebanyakan? Ya. Jadi atas dasar itu tentu ini kan saya katakan ini terkait dengan kesadaran masyarakat karena ujung-ujungnya ngomong kewajiban membayar retribusi atau pajak itu kan berangkat dari kesadaran juga kan Mbak. Ya. Jadi kadang-kadang itu penting. Sehingga ya kita mulai bertanya dengan masyarakat, mengapa kamu tidak memiliki IMB atau kamu tidak merasa wajib memiliki IMB misalnya. Itu ternyata sangat bervariasi jawabannya Mbak. Sangat bervariasi. Tapi kebanyakan menjawab itu tidak tahu apa itu IMB. Itu berarti betul gagal sosialisasinya. Gagal. Tapi ada juga mengatakan terutama di Magelang Tengah itu berarti daerah-daerah kota tuh ya. Magelang Tengah itu ya.
Ya itu alasannya karena memang nggak ada waktu, karena ribet ya teman-teman. Mengurus IMB itu bola-baliknya juga ribet. Nah kami waktu bicara dengan dinas pengelola itu mengatakan kok ribet ya IMB ini. Karena persyaratannya minta ampun juga teman-teman. Jadi mesti dikunjungi, gambar teknis, divalidasi. Wah itu ribet itu waktunya. Jadi lalu ada juga yang memang pernah mengajukan tapi ditolak, itu berarti kan persyaratannya jadi ribet, jadi mereka lama-lama ya sudah nggak usah saja. Ini kan juga menarik. Di samping ada juga bilang ini mahal, sudah ribet mahal lagi kan. Nah itu juga pertanyaan-pertanyaan yang mereka katakan ini mengapain saya susah-susah. Tapi ada juga yang biasa, ini kan ada orang yang memang suka tergantung bantuan ya. Jadi dulu rumah ini dulunya sebenarnya enggak perlu IMB, tapi karena dibantu jadi bagus, harus bayar IMB. Nah ini jadi beban. Ini terutama teman-teman yang memang miskin, mungkin dia dapat bantuan rumah lalu harus bayar IMB, dia tidak mau gitu ya. Ada juga yang mengatakan tidak tahu prosedur mengurusnya kayak apa, atau memang pura-pura tidak tahu, bisa saja. Lalu ada yang mengatakan malas mengurus, toh tidak ada sanksi, kan gitu ya. Tapi ada juga ya ini rumah di pinggir sungai dan di sekitar rel ini pasti tidak boleh. Jadi sadar karena kalau rumah di pinggir sungai itu sudah tidak bisa lagi mengurus IMB karena memang tidak boleh ada rumah di pinggir sungai atau di sekitar rel. Pasti mereka tidak mau mengurus, itu pasti ya. Tapi juga ada rumah atas nama orang tua, jadi ini kan soal warisan. Jadi banyak itu, ada beberapa variasi Mbak Heti. Jadi kemudian masyarakat malas atau enggan untuk mengurus yang namanya IMB. Mungkin itu jawabannya Mbak Eti. Teman-teman nanti mungkin bisa baca di laporannya kita ya Om, bahwa alur mengurus IMB itu kayak apa. Jadi bagaimana masyarakat menyatakan ribet, susah itu kayak apa, itu nanti teman-teman bisa lihat. Walaupun kalau kita klarifikasi ke DPU ataupun ke DPM PTSP mengatakan bahwa bisa cepat kok ngurusnya gitu. Tetapi kenyataannya ada yang sampai 3 bulan lebih, sampai 6 bulan lebih itu belum jadi teman-teman. Kemudian juga memang nanti mungkin direkomendasi atau hasilnya ya Om, ternyata kenapa nanti Surabaya kok masih bisa sehari aja jadi gitu. Kemudian di Magelang itu bisa sampai 3 bulan aja belum jadi, bayarnya mahal lagi gitu. Ini yang nanti bisa masuk ke rekomendasinya. Tapi mungkin akan lebih dalam lagi, kita akan lihat Om, potensi pendapatan IMB khusus di Kelurahan Potro Bangsan ya. Kalau kita mau melihat ya, kenapa kita pilih Potro Bangsan? Teman-teman bisa tahu di Kelurahan Potro Bangsan ini, di situ ada Universitas Tidar. Sekarang Universitas Tidar ini begitu menjadi Universitas Negeri Tidar, itu mahasiswanya kan luar biasa. Dan ternyata pertumbuhan rumah di sana sangat luar biasa gitu ya Om ya. Nah ini nanti coba Om Roy bisa sampaikan ke teman-teman. Kita mau ambil satu sampling aja di satu Kelurahan Potro Bangsan ini. Silakan Om. Jadi kalau bicara tentang perkembangan rumah itu kan sebenarnya ada kawasan-kawasan tertentu yang berpotensi akan berkembang rumah gitu ya. Atau semakin padat huniannya. Jadi contohnya di Potro Bangsan, karena Universitas Tidar dulu masih swasta, sekarang jadi negeri, itu pasti akan banyak menerima mahasiswa. Nah, kenyataannya memang di lapangan muncullah kos-kos, sama kayak di belakang kampus ini kan. Kos-kosnya bukan lagi hanya kos tapi bertingkat-tingkat, ini kan sumber pendapatan. Nah kalau kita lihat misalnya tren dari tahun 2018 lalu kita hitung estimasinya sampai 2028 misalnya, itu peningkatannya cukup tinggi ya, dari 2.800 akan sampai 3.000-an sekian. Berarti ada sekitar 200-an rumah akan bertambah. Nah 200 rumah bertambah, kalau dia yang ada naik dengan 2 lantai itu jadi lebih besar. Nah itu kita tunjukkan kepada Pemda, ini potensi yang besar yang you bisa peroleh sebagai sumber pendapatan. Sehingga penelitian ini mengatakan ini loh bukti bahwa memang kawasan-kawasan strategis yang memungkinkan munculnya permukiman atau semakin padatnya penduduk itu tentu kawasan-kawasan strategis. Seperti berdirinya universitas, saya tidak tahu mungkin di kecamatan lain juga ada, cuman kita mengambil cuma di Potro Bangsan ya, karena kita tidak menganalisis lebih lanjut, kita kaitkan dengan perkembangan kota, karena kita hanya melihat yang prinsip saja. Harapannya dengan penelitian ini ke depan tentu
dinas yang mengelola akan sadar kalau ada rencana pembangunan di sana untuk pengembangan kawasan, berarti implikasinya kepada peningkatan IMB. Jadi memang kami tidak mendalam banget seluruh kota kita analisis, tapi paling tidak kami bisa mengestimasi kira-kira berapa perolehan pendapatan dari retribusi IMB. Jadi begitu Mbak Eti. Jadi kalau kita lihat misalnya Kelurahan Petro Bangsat itu memiliki penggunaan lahan tingginya yang tinggi dari luas 1,3 km persegi. Saat ini 87% merupakan lahan terbangun. Berarti dari 1,3 itu yang kawasan hijaunya sedikit sekali. 87 berarti ada 13% yang kemudian masih kawasan hijau. Itu sebenarnya tidak memenuhi syarat ya. Kalau dari segi harusnya 30%, tapi kenyataannya karena itu ada universitas tidak menjadi negeri, itu kawasan terbangunnya tinggi sekali. Nah itu mungkin akan terjadi. Saya pikir ke depan itu pasti akan terjadi penambahan yang cukup signifikan. Itu salah satunya Mbak Eti yang kita analisis. Jadi teman-teman, kita harus berpikir retribusi ini pada tataran yang lebih real kalau kita sebagai pengambil kebijakan misalnya. Lalu apa yang menjadi indikator penting? Jadi teman-teman nanti besok lulus membayangkan seperti itu ya. Jadi pentingnya kita kuliah ini supaya waktu Anda lulus, Anda menjadi, saya tidak tahu penasihat tokoh politik atau apa, Anda bisa bicara gitu. Tenaga ahli kah atau apapun. Tenaga ahlinya wali kota. Bisa saja lalu. Anda sebagai orang ilmuwan ya tahulah, orang sosiologi itu enggak buta-buta amat gitu ya. Tapi minimal situasi perkembangan masyarakat itu seperti apa, salah satunya kan ditentukan oleh pendapatan. Banyaknya dana yang dikucurkan untuk pembangunan. Nah itu sumber-sumbernya seperti apa, ini yang kemudian kita kupas. Mungkin itu Mbak Eti. Oke, mungkin sedikit menambah di Om Roy tadi. Teman-teman juga harus paham bahwa IMB ini ternyata dia sudah melakukan izin mendirikan bangunan rumah hunian ya Om. Tapi kalau dia menambah, itu ternyata dia harus mengurus izin bangunan lagi gitu. Harus dong. Nah, mungkin kalau di depan rumahnya kemudian ada warung atau kemudian dia membuat kos-kosan dengan lantai 2 dan sebagainya, itu harus membuat izin lagi. Ini juga yang menjadi catatan kita bersama teman-teman. Ya, tetapi implikasinya banyak kemudian Mbak Eti. Kita boleh berreal-real ada pendapatan, tapi kemudian banyak sekali implikasinya ya. Jadi kota itu menjadi ramai, kemudian bangkitan lulusan akan tinggi gitu ya. Jadi itu memang kalau saya dari sisi analis dampak lingkungan itu perlu kita lihat gitu ya. Jadi bangkitan lalu lintas itu kemudian memunculkan kemungkinan ada yang namanya kecelakaan. Nah sehingga kalau teman-teman ke kota Magelang dulu kan ada 2 arah, sekarang semua 1 arah ya. Masuk kota 1 arah. Sudah tidak seperti dulu. Saya tahun 85, 86 saya ke Magelang dengan sekarang jauh sekali perbedaannya. Sekarang ramainya minta ampun Magelang ya. Jadi kalau kita misalnya kita asumsikan, kalau di laporan kami itu kita lihat tarik jarak 300 meter ya dari garis tengah, maka kita akan mendapatkan misalnya ada sekitar 500 rumah yang berpotensi berada di fungsi lahannya. Jadi dari 500 rumah itu diasumsikan sekitar 40 rumah jadi kos-kosan. Berarti kalau dia punya IMB ada 400, kalau dia jadikan lantai 2 berarti kali 2 ada 800 perolehan IMB. Mungkin seperti itu. Lalu Mbak Eti bilang tadi bisa berubah fungsi ya, ada sekitar 100 rumah nih kah? Mungkin menjadi warung atau minimarket. Sama kayak di belakang itu kemudian tumbuh warung kiri kanan. Nah itu kan sumber pendapatan kan. Ini kan ngomong pemerintah kan ngomongnya sukanya begitu doang, amati-amati, tapi ya karena dia punya aturan jadi dia bisa menentukan. Jadi Salatiga juga itu doang gitu kan. Kalau nggak ada itu Salatiga maka gak ada duit gitu. Jadi ada pajak-pajak kos-kosan nanti muncul, nanti ada warung, lalu ada IMB kalau dia membangun. Itu perolehannya ya seperti itu teman-teman. Nah itu kita mesti belajar sebagai orang sosiologi tentang hal-hal seperti itu. Itu mungkin implikasinya seperti itu Mbak Iti, saya menambahkan. Oke, siap. Terima kasih Om Roy. Teman-teman sudah bisa punya gambaran lah paling tidak dan membayangkan apa yang terjadi di Kemiri ya Om, belakang kampus itu luar biasa pertumbuhannya gitu. Terakhir Om, pertemuan kita di siang hari ini rekomendasinya apa sih sebenarnya hasil dari penelitian kita itu? Sebenarnya isinya kita mau bilang Magelang berpotensi, ya berpotensi untuk menggali sumber pendapatannya lewat retribusi MB. Ya, itu di dalamnya banyak bangunan baru juga kita tarik, yang alih fungsi juga kita tarik, ya. Lalu munculnya juga restoran dan apa tadi itu juga implikasinya banyak, itu
penting. Jadi kita dengan IMB itu ternyata di dalamnya kita bisa mendapatkan banyak. Jadi kalau kita pergi di survei satu rumah, kita akan lihat. Jadi lantai 2 dapat. Dia beralih menjadi restoran atau warung, dapat. Jadi kita bisa menghitung. Jadi IMB ini menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana alih fungsi bangunan itu. Karena di dalamnya pasti akan ada perolehan pendapatan gitu kan. Satu itu, Mbak. Yang kedua memang tuntutannya ya tadi karena ribet, mahal. Jadi perlu menata kembali, perlu ada inovasi dalam pelayanan perizinan. Nah itu yang tadi contoh di Surabaya. Di Surabaya itu menarik, satu tempat orang masuk nggak berapa jam selesai gitu ya. Jadi kalau pengawas itu di Surabaya ceritanya kalau misalnya dia menjustifikasi itu sudah ada stafnya di lapangan. Jadi begitu dari dinas ini dari dinas pelayanan terpadu ini menelepon, ini ada yang mengajukan izin bangunan, rumahnya di sini, alamatnya di sini, staf di lapangan sana langsung kontrol. Dia sudah bisa membuat cepat gitu ya. Jadi bukan lagi nanti orang mengajukan, nanti pulang dulu, memenuhi syarat itu dulu. Dia pulang dulu, cari orang dulu menggambar gitu ya. Nanti dia gambar lagi butuh waktu. Nanti dia balik lagi untuk ini pas atau tidak, validasi lagi. Nah kalau di Surabaya enggak. Jadi begitu dia mengurus izin, tahu tempatnya di mana, staf di lapangan, kemudian menentukan. Sekaligus menggambar. Jadi itu nanti konsekuensinya masuk di pembayaran. Jadi tinggal di sana mengatakan, oh ini bangunannya begini, berubah begini, nilainya begini. Itu sudah dapat. Nah kalau di Magelang enggak, balik lagi nanti orang bikin dulu dia punya gambar, balik lagi berbulan-bulan. Kalau ada orang, kalau malas ya dia tinggal gitu kan. Akhirnya ya dia tidak punya IMB. Nah suruh Surabaya itu menarik Ibu siapa tuh? Ibu Risma tuh wali kota Edan tuh yang begitu tuh. Dia bikin itu supaya orang tidak susah. Jadi begitu masyarakat datang dia tahu kamu akan selesai juga di tempat ini. Jadi tinggal stafnya itu yang kemudian telepon ini dan tek langsung jawabannya nilai IMB-nya sekian, selesai. Kan cuma menentukan itu kan cuma nilai IMB. Bangunannya berapa, luasannya, gambarnya kayak apa, bertingkat atau tidak, nilai IMB-nya berapa. Kayak gitu aja ribet menurut Risma. Enggak lah, bisa gampang gitu ya. Nah tapi kalau di Salatiga sama Mbak, datang dulu, nanti mana gambar speknya, nanti ke PU dulu, validasi dulu, padahal ini mau urus mau gue bayar, lu bikin gue susah, ngapain gue bayar gitu kan? Itu yang kedua Mbak, sehingga kita pingin di rekomendasi kita udahlah pakai sistem online lah, sehingga sudah jangan masyarakat tuh kiri kanan lah gitu, karena memang itu sudah diacu, ada pergubnya sebenarnya di Jawa Tengah. Pak Ganjar sudah mengeluarkan pergub tentang bagaimana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu itu. Magelang belum sepenuhnya melakukan itu Mbak Heti. Itu rekomendasi yang kedua ya. Lalu yang terakhir memang tetap harus melakukan sosialisasi. Jadi bagaimana sosialisasi itu ditata ulang, bagaimana dia dibenahi ya, supaya masyarakat tuh betul-betul tahu. Lalu bentuk-bentuk sosialisasinya kayak apa. Apakah mau dibikin video, apakah mau bikin booklet dan apa itu yang ya jadi mereka memahami bahwa bangunan itu perlu ada legitimasi. Nah terkaitan dengan legitimasi berarti ngomong soal perizinan. Nah masyarakat harus disadarkan tentang itu, jadi taat administrasi ya. Sehingga kalau ada kerusakan, lalu kalau ada bencana apapun, kalau IMB-nya ada tuh biasanya pemerintah lebih mudah karena dia sudah menjalankan kewajibannya. Kalau ada masalah dia dapat haknya untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Ini kesulitan kita biasanya karena dia tidak di IMB itu, jadi pemerintah kadang-kadang ras-rasan untuk mendukungnya. Tapi kalau dia sudah bayar IMB lalu dia ada masalah ya harusnya pemerintah dukung dong gitu untuk membantu kalau ada bencana apapun gitu ya. Termasuk kebakaran harusnya mereka juga mendapatkan bantuan. Harusnya kalau mereka bayar IMB. Mungkin itu Mbak Hiti rekomendasinya saya pikir. Oke, terima kasih Om, teman-teman semua. Ini hasil penelitian kami di Kota Magelang soal retribusi IMB. Teman-teman nanti lebih detail, ini ada PowerPoint nanti Mbak Heti akan kirim di WA Group dan juga hasil penelitiannya kami juga akan kami kirim ke teman-teman. Ada pertanyaan Om? Ada tugas untuk teman-teman soal ini? Atau tidak dulu? Kasihan mereka setiap minggu dapat tugas. Kasihan dong, iya enggak? Setiap minggu dapat tugas. Ya sudah, kan hari sesuai ini RPS-nya harusnya kan ada pertanyaan setiap kali pertemuan. Enggak usah. Hari ini menonton video aja gitu. Tapi teman-teman bisa mengerti, bisa memahami. Sebenarnya tugasnya gampang aja kok Mbak. Itu sama dengan minggu yang lalu kok Mbak.
Oh ya Jadi sudah. review aja, lalu oke, direview saja persoalan penelitiannya apa, teorinya apa, sama dengan minggu yang lalu. Oke. Tapi ini kan kemarin distribusi Pasar ini sekarang IMB. sama aja lah. Oh ya tugas sudah. itu. Ya sudah teman-teman, Dilanjutkan katanya aja menurut lah. RPS kita tetap harus ada tugas. Ada tugas Dan teman-teman setiap tetap pertemuan. harus mengerjakan tugasnya. Review aja ini kan. Di review kayak yang tugas di PAD pasar ya, Ya, Om. dilanjutkan. Pekerjaannya adalah individu. Dan mungkin itu kuliah kita di siang hari ini soal retribusi IMB. Harapannya teman-teman bisa memahami. Mungkin minggu depan kita akan belajar soal refocusing anggaran. Nanti Om Roy akan memberikan paparannya. Dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.